مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وخصوصا إلى الإمام البصيري وخصوصا إلى سيد زكريا وخصوصا إلى الحبيب حبيب إن شاء الله وخصوصا إلى ببركة رسول الله وبركة سيدي وسيده. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina amin. Di sekarang kita sudah sampai, kemarin kalau tidak salah kita sudah menerangkan 4 bait di kitab Burdah. Sudah berapa bait kemarin? 3. Jadi sekarang saya akan mulai di bait keempat. Ayahsabus sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttaribi. Jadi sebagaimana saya terangkan bulan kemarin ya, bahwasanya Burdah, Qasidatul Burdah ini di bab pertama yaitu fi syakwal gharam, ungkapan kerinduan seorang Imam Al-Busiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bab pertama beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, seperti bercakap dengan diri beliau sendiri. Masih tetap di bait yang keempat ini, ayahsabus sabbu annal hubba munkatimun. Seakan-akan Imam Al-Busiri itu tidak rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan seperti itu bunyi puisinya. Jadi Imam Al-Busiri bercakap atau berdialog dengan dirinya sendiri. Jadi ayahsabus sabbu annal hubba munkatimun. Jadi apakah mengira as-sabbu annal hubba munkatimun, ayahsabus sabbu, apakah mengira dengan mengalirnya air mata itu, annal hubba munkatimun, bahwasanya cinta itu munkatimun, bisa tertutupi. Jadi Imam Al-Busiri mengatakan kepada dirinya sendiri, kamu percaya tidak kalau engkau itu sedang rindu kepada Rasulullah? Seakan-akan Imam Al-Busiri tidak, aku tidak rindu, aku tidak cinta. Maka di sini ayahsabus sabbu annal hubba munkatimun, alifnya yang di depan ini berfaidah lil ingkar, lil istifham al-ingkari. Jadi
Apakah kamu mengira annal hubba munkatimun, bahwasanya cinta itu bisa tertutupi, ma baina munsajimim minhu wa muttarimi, di saat air matanya mengalir dan hatinya menyala karena cinta. Jadi seakan-akan yang diajak bicara ini sedang menutupi cintanya, tapi air matanya tetap mengalir dan hatinya menyala karena cinta. Jadi seakan-akan seperti itu. Laulal hawa lam turiq dam'an ala talali wala arikta li dzikril bani wal alami. Laulal hawa, jika bukan karena cinta, lam turik dam'an, engkau tidak akan menangisi ala talali, puing-puing rumahnya. Laulal hawa, kalau bukan karena cinta, lam turik dam'an, engkau tidak akan menangisi ala talali, puing-puing rumahnya. Wala arikatah, dan takkan pula engkau li dzikril bani, bergadang untuk mengingat albani, pohon yang namanya alban, wal alami, dan pegunungan. Laulal hawa, kalau bukan karena cinta, lam turik dam'an, engkau tidak akan menangisi ala talali, puing-puing rumahnya. Wala arikatah, dan engkau tidak akan bergadang li dzikril bani, hanya untuk mengingat pohon alban. Jadi alban di sini adalah nama pohon yang mana pohonnya sangat harum. Wal alami di sini menurut Imam Al-Bajuri maknanya adalah al-jabal, yaitu gunung, ya. Jadi ini semua dilakukan oleh Imam Al-Busiri untuk membuktikan bahwasanya diri beliau itu rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya engkau rindu bahwasanya engkau itu menangisi puing-puing rumahnya. Dan di malam hari engkau itu bergadang tidak bisa tidur mengingat pohon alban dan wal alami dan pegunungan. Kenapa bergadang untuk mengingat pohon alban dan pegunungan? Ini menurut Imam Al-Bajuri ada dua pendapat. Yang pertama, karena alban, pohon yang namanya alban ini, wal alami dan pegunungan ini di dekat rumah sang kekasih. Jadi beliau mengatakan seperti itu. Jadi biasanya orang yang cinta kepada seseorang pasti di tengah malam dia akan bangun. Nanti jaga tedung dek madek, ya Allah maengak ke orang ruah kok ya. Seakan-akan seperti itu. Engak ke bungkonna, wa bungkonna lamba berna tabingah, wa tabing tembokon berna pote. Aduh, neng adaan bededamun torah kok engak kapi, karena yang kita ingat adalah orang yang kita cintai. Begitu juga Imam Al-Busiri. Beliau bangun di tengah malam ingat akan pohon alban dan ingat kepada pegunungan yang dekat dengan rumah sang kekasih. Lingkungannya saja beliau bisa ingat, apalagi sang kekasih. Itu yang akan disampaikan oleh Imam Al-Busiri. Versi yang nomor 2, kenapa menyebut alban dan alami? Ini di dalam ilmu balaghah ada yang namanya bab tashbih. Jadi menyerupakan sang kekasih dengan pohon alban. Bagaimana pohon alban? Biasanya orang yang pemberani itu diserupakan dengan singa.
Biasanya sering ungkapan di ilmu balaghah itu al-asadu yakhtubu 'alal mimbari. Ada singa yang sedang berkhutbah di atas mimbar. Apakah benar singa? Tidak mungkin ada singa berkhutbah di atas mimbar. Kecuali kalian semuanya pergi. Ini juga yang dilakukan oleh Imam Al-Busiri. Kenapa menyebut pohon alban? Karena thayyibur rih, baunya sangat harum. Jadi seakan-akan lidzikril ban, beliau mengingat pohon itu seakan mengingat sang kekasih. Oh, kekasihku sangat harum. Dan menyerupakan juga sang kekasih dengan al-jabal, yaitu gunung. Bagaimana gunung itu? Tinggi, tegak, dan ideal bentuknya. Jadi seperti itu. Jadi Imam Al-Busiri ari ketali dzikril ban, yaitu begadang hanya untuk mengingat sang apalagi kalau bukan namanya cinta kepada sang kekasih. Jadi ini semua dari depan adalah bukti bahwasanya Imam Al-Busiri itu sangat rindu. Di bait selanjutnya begitu pun. Jadi ingin membuktikan bahwasanya itu adalah cinta, itu adalah rindu. Fa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat? Bagaimana engkau mengingkari hubban kepada cinta ba'dama syahidat, setelah bersaksi? Fa kaifa tunkiru hubban? Bagaimana engkau mengingkari cinta ba'dama syahidat, setelah syahidat bersaksi bihi alaika, setelah bersaksi tentang cintamu, udulud dam'i, air mata, wasaqami, dan derita. Jadi maknanya seperti ini. Bagaimana engkau pungkiri cintamu sedangkan air mata dan derita telah bersaksi atas cintamu? Jadi tidak bisa engkau pungkiri lagi, wahai Imam Al-Busiri. Engkau itu sangat rindu, sangat cinta kepada kekasihmu. Buktinya apa? Udulud dam'i, air mata yang menetes. Karena saya katakan kemarin, mungkin mulut kita, lisan kita bisa berbohong. Oh, saya tidak rindu, saya tidak cinta kepadanya. Tapi air mata tidak bisa berbohong. Wasaqami, dan rasa sakit karena tidak bisa berjumpa dengan sang kekasih, itu adalah bukti bahwasanya dia sedang cinta dan rindu. Jadi orang yang cinta itu jika dia jauh, dia merasa sakit. Ini semuanya bukti. Wa athbatal wajdu khattai abrati wadana. Wa athbata, dan menimbulkan al-wajdu, apa kesedihan, khattai abrah, dua garis, ya, dua garis tangisan. Jadi karena dia sering menangis mengingat sang kekasih, sampai di pipinya itu ada bekas air mata. Wah, ini nanti kerongan letak kabua, ya, sampai keker kepenah karena seringnya menangis sampai berbekas. Nah, ini juga terjadi kalau misalkan kita baru mondok pesantren, ya. Jadi kita menangis sampai apa istilahnya? Nah, begitu juga orang yang sangat rindu, sangat cinta kepada kekasihnya, dia akan menangis sampai di pipinya terbekas air mata. Wadana wa athbata, dan menimbulkan al-wajdu, apa kesedihan karena tidak berjumpa dengan sang kekasih, khattai abrah, dua garis tangis. Wadana, dan sakit. Jadi karena tidak bisa berjumpa itu menimbulkan tangis dan menimbulkan sakit.
Bahkan karena saking rindunya seseorang itu kepada sang kekasihnya, dia akan merasakan sakit yang sangat parah. Mithlal bahari ala khaddaika wal anami. Mithlal bahari ala khaddaika wal anami. Jadi bekas air mata dan sakit itu Imam Al-Busiri serupakan. Ini juga di ilmu balaghah diserupakan dengan al-bahar. Apa al-bahar itu? Bunga yang warna kuning. Jadi sakit itu diumpamakan sebagai warna kuning. Karena kalau orang sangat rindu, sangat cinta sampai sakit badannya itu, menurut Imam Al-Bajuri badannya berwarna kuning. Ala khaddaika wal anami, dan ala khaddaika di kedua pipimu, wal anami dan seperti mawar merah. Jadi sebenarnya susunannya seperti ini ya. Wa athbatal wajdu khattai abrati wadana mithal bahari wal anami ala khaddaik. Jadi syair itu biasa dibolak-balik ya, agar terdengar indah. Jadi diumpamakan bekas tangisannya yang bergaris dua garis itu di pipinya, di pipi kanan dan kirinya bagaikan mawar merah. Kenapa air mata itu bisa berwarna merah? Karena menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, air mata karena rindu kepada sang kekasih bercampur dengan darah. Nah, ini membuktikan bahwasanya dari depan amin tadakkuri jiranim bidhi salami itu sampai wa athbatal wajdu khattai abrati wadana mitral bahari ala khaddaika wal anami. Imam Al-Busiri membuktikan bahwasanya beliau memang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala sudah terbukti sangat jelas dengan tangisan meratap di malam hari, itu kan semuanya bukti. Sampai di pipinya ada bekas tangisan air mata. Lalu beliau di bait selanjutnya mengakui bahwasanya beliau memang cinta, memang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Na'am, iya, memang. Sara datang kepadaku di malam hari. Taifu man ahwa, bayangan man ahwa, orang yang aku cintai. Jadi akhirnya Imam Al-Busiri mengakui, ya memang di malam hari kekasihku datang, bayangan kekasihku datang. Saat aku ingin tidur, bayangan kekasihku datang kepadaku. Fa'arraqani, lalu membangunkanku. Ya, karena sangat cinta bayangannya datang. Fa'arraqani, lalu membangunkanku. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam. Wal hubbu, dan cinta itu ya'taridu, berubah, al-ladzati, dari kenyamanan, bil alami, menjadi kesedihan. Jadi tatkala ia bangun, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, cinta itu berubah dari kenyamanan, dari keindahan, bil alami, menjadi kesedihan. Kenapa bisa berubah? Yahulu dunaha, karena tidak bisa berjumpa. Jadi kalau kita mimpi ya orang yang kita cintai, kita akan senang. Kita akan senang, akan bahagia. Tapi tatkala kita bangun, ternyata orang yang kita cintai tidak ada di depan kita. Keindahan, kegembiraan karena bermimpi sang kekasih berubah menjadi kesengsaraan, berubah menjadi
kesedihan sehingga bisa membangunkan kita karena sang kekasih tidak ada di depan kita. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan saya, jika inayah, thumma warahmatullahi wabarakatuh.